Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Renaldo di Septano Baru dengan NIM F1G123053. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah web semantik dengan judul Implementasi Semantik Web pada Website Profil Mahasiswa menggunakan skema ORG dan JSON LD. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana saya menerapkan data terstruktur pada website profil pribadi agar dapat dipahami tidak hanya oleh manusia tetapi oleh mesin pencari seperti Google. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu web semantik. Nah, jadi web semantik itu adalah ekstensi dari World Wide Web yang bertujuan agar data di internet itu tidak hanya dapat dibaca oleh manusia, tapi juga dapat dipahami dan diproses oleh mesin secara otomatis. Nah, mengapa sih data terstruktur itu penting? Nah, karena saat ini sebagian besar data di web itu dia bersifat tidak terstruktur, hanya berupa teks biasa yang mudah dibaca oleh manusia, tetapi sulit dimengerti oleh mesin atau Google. Nah, dengan menambahkan data terstruktur ini menggunakan format seperti JSON LD, itu kita dapat memberikan petunjuk ke Google atau si mesin pencari tentang apa sih isi halaman dari website tersebut, kemudian siapa pemilik website tersebut, kemudian apa hubungan antar informasi di dalamnya. Oke, masih saya langsung saja kita ke demonstrasi webnya di sini. Sini ada website yang sudah saya buat, website profile saya sendiri, yang sudah saya deploy di GitHub page, yang dapat diakses di URL ini, link ini. Di sini ada fitur mode gelap sama mode terang. Di sini adalah tampilan dari mode gelapnya. Dan sini bisa diganti untuk mode terang. Nah, ini adalah tampilan dari mode terangnya. Nah, kalau jujur saya pribadi lebih suka mode gelap ya. Bisa pakai mode gelap saja. Dan sini bisa dilihat ada identitas diri saya, kemudian ada riwayat pendidikan, kemudian ada daftar skill dan organisasi dan keterlibatan. Kemudian di sini ada relasi semantik dan skema.org-nya. Yang nantinya kita akan bahas lebih lanjut di codingannya. Nah, sebelum itu saya mau tes dulu untuk skema ORG-nya ini, kita akan validasi dulu apakah entitasnya itu layak diuji coba atau lolos lah begitu di skema ORG-nya menggunakan website dari Google Rich Result ya. Di sini kita buka dulu linknya. Sama satu lagi saya menggunakan dua di sini, yaitu skema ORG validator di sini ya untuk yang keduanya. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja link dari website profile saya atau URL-nya dan kita lakukan pengujian di sini. Enter. Sini tunggu dulu berasa. Nah, di sini untuk skema markup validator dia sudah muncul. Ini adalah halaman website saya. Di sini dia sudah berhasil membaca untuk seluruh codingannya dan di sini dia tidak menemukan ada kesalahan sintaksnya ataupun kesalahan dari struktur skema org-nya, tidak ada kesalahan, berarti dia aman ya di sini. Dan di sini untuk menggunakan Google Rich Result tadi, sini juga dia sudah tidak ada kesalahan ya. Dan di sini dia sudah berhasil juga melakukan crawl pada website saya. Dan data strukturnya sini sudah terdeteksi juga, berhasil data strukturnya. Yang artinya ini semua sudah aman. Nah, oke, mungkin saja untuk pengujiannya, demonstrasi pengujian. Kita langsung saja untuk pembahasan skema ORG-nya lebih lanjut di codingan. Oke, di sini sebelumnya untuk mekanismenya di sini saya menggunakan graph ya. Ini graph, ini mana graph sini dia berfungsi untuk mengelompokkan seluruh entitas dalam satu blok script. Nah, di sini ada entitas pertama yaitu person yang berisi data diri saya. Di sini ada nama lengkap saya, kemudian given name, family name, additional name, kemudian identifier sebagai name saya, kemudian ada email saya di sini, kemudian alamat lengkap sini. Nah, kemudian di sini ada property alumni of. Jadi mana dia property alumni of sini dia mencangkup entitas dari educational organization yang berisi tentang nama SMA saya di sini. Saya alumni dari SMA Negeri 4 Kendari. Nah, fungsi dari property alumni of ini itu dia akan menghubungkan antara dua entitas di sini. Entitas pertama person dan juga entitas kedua educational organization. Dia akan hubungkan entitas itu supaya si Google itu tahu bahwa oh ternyata si Renaldo di Septano Baru ini itu dia ternyata alumni dari SMA Negeri 4 Kendari itu, supaya Google tuh paham. Kemudian ada properti kedua di sini ada member of.
yang berisi dari mencangkup dari 3 entitas, yaitu college or university, kemudian entitas dari organization ada 2 di sini. Yang mana college or university ini dia berisi tentang universitas yang saya ini sekarang, yang saya tempuh sekarang itu Universitas Haloleo. Kemudian sini ada organisasi yang saya ikuti, itu organisasi Valorant Esport Team Kendari. Di sini ada deskripsinya. Kemudian organisasi kedua yang saya ikuti adalah Forex Trader Community Kendari. Di sini ada deskripsinya juga. Ini mana nanti dia di sini sama juga. Untuk property member of itu dia akan menghubungkan relasi antar si person dan juga relasi antar educational organization dan juga relasi antar college university dan juga relasi antar organization. Tujuannya supaya si Google juga itu tahu bahwa ternyata si Renaldo di September baru ini itu dia berkuliah di Universitas Haloleo dan juga dia atau tergabung dalam Universitas Haloleo, dan juga ternyata dia itu tergabung atau terlibat dalam organisasi Valorant Esport Team Kendari, dan juga Renaldo itu ternyata dia terlibat dalam organisasi Forex Traders Community Kendari gitu. Kemudian di sini ada property has credential yang berisi entitas tentang educational occupational credential di sini yang terdiri dari gelar. Di sini gelar saya itu S1 ilmu komputer. Tujuannya juga sama, itu property has credential itu dia menghubungkan entitas antara person dan juga educational occupational credential, supaya itu Google juga tahu bahwa ternyata si Renaldo di Septano baru ini dia sedang menempuh atau mengejar gelar S1 ilmu komputer gitu. Di sini juga ada property knows about, di mana entitasnya di sini ada define term yang bersih tentang skill-skill yang saya punya. Di sini ada HTML, CSS, JavaScript, Python, Microsoft Office. Di mana nanti juga di sini dia sama untuk property knows about dia akan menghubungkan entitas antara define term dan juga entitas dari person ini atau identitas saya, supaya si Google juga itu tahu bahwa ternyata si Renaldo di Septano baru ini itu dia memiliki skill ini loh, skill ini yang dia punya, ada HTML, CSS, JavaScript, Python, dan juga Microsoft Office gitu. Juga di sini ada entitas college or university, yang mana di sini entitasnya dia berdiri sendiri. Dia sama dengan member of, cuman dia ini versi lebih lengkapnya tentang Universitas Haloleo. Di sini lebih lengkap dia ini datanya. Dan di sini ada property same as, di mana di sini dia berfungsi untuk menghubungkan data dari website profile saya itu dengan Wikipedia, supaya nanti itu Google tahu bahwa ternyata ini loh data Universitas Haloleo yang ada di website profile saya itu ternyata sama dengan data Haloleo Universitas yang ada di Wikipedia. Ternyata datanya itu sama gitu loh. Gunanya apa dilakukan seperti itu, dihubungkan datanya dengan Wikipedia supaya untuk memudahkan pencarian atau menambah akurasi pencarian nanti di Google gitu. Menambah akurasi pencariannya supaya lebih bagus lagi nanti. Supaya Google itu lebih paham gitu loh, lebih paham si Google-nya. Oke, lanjut untuk relasi ya di sini. Relasi, mantap relasi. Nah, di sini relasi semantik web di sini. Nah, sebenarnya ini relasinya sudah saya jelaskan juga tadi ya. Di sini ada subjek, predikat, dan juga objek. Di mana di sini untuk predikatnya ada ini yang di tengah ini ada predikatnya, kemudian subjek yang ini Renaldo, objeknya itu ini Universitas Haloleo. Yang sebenarnya tadi sudah saya jelaskan, itu predikatnya itu sama dengan si properti yang tadi, kayak si alumni of ini, kayak sini Renaldo di Septano dia alumni of, dia tergabung di dalam ini member of, tergabung dalam Valorant Esport Kendari. Sebenarnya sudah saya jelaskan juga tadi ini untuk relasinya secara tidak langsung. Dan Universitas Haloleo itu dia berlokasi di Kendari Sultra gitu. Ini adalah relasi semantik webnya di sini. Di mana di sini dia berhasil untuk mendefinisikan 6 hubungan relasinya bermakna antar entitas data. Oke. Mungkin itu saja untuk demonstrasinya dan pembahasan terkait relasi dan juga skema.org ini.
Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk kesimpulan daripada makalah saya, ini mana website profile saya di sini itu dapat dioptimalkan dengan data terstruktur menggunakan format JSON LD, kemudian entitasnya tadi itu sudah diimplementasikan meliputi person, college or university, organisasi, dan juga define term yang bisa dilihat dari di sini. Ini sudah saya jelaskan juga tadi ya. Nah, itu semuanya itu juga sudah valid, sudah lolos dalam uji coba Google Reach yang sudah saya demokan tadi. Dia sudah uji coba, tidak ada error sama sekali. Kemudian properti yang digunakan itu seperti alumni of, member of, has credential, dan knows about. Itu dia berhasil menggabungkan antar entitas. Kemudian itu saja untuk kesimpulan daripada makalah saya. Kemudian lanjut untuk kesan dan saran untuk pengembangan ke depannya untuk website saya ini. Oke, untuk kesan dulu ya. Jadi selama mengerjakan website ini itu ternyata saya belajar bahwa web semantik ini dia itu bukan hanya sekedar konsep teoritis ya, tetapi hanya dapat diimplementasikan secara nyata pada website sederhana sekalipun. Dan juga saya memahami betapa pentingnya itu data terstruktur untuk ekosistem web yang lebih cerdas. Kemudian untuk pengembangan websitenya ke depan mungkin itu saya lebih banyak menambahkan skema di sini. Mungkin lebih ditambahkan supaya lebih bagus ya. Dan juga untuk mungkin bisa mendaftarkan website profile saya ini ke Google Search Console untuk memantau performa data terstrukturnya ya. Itu sih untuk pengembangan ke depannya yang akan saya lakukan nanti. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan tadi. Sekian dari saya, terima kasih.